Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini di antara ibadah yang paling agung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam kitabnya Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahul khaliqul bari'ul musawwir." Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang dirinya dan namanya dan sifatnya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, dialah yang Maha Pencipta. Maha Pencipta yang artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-khalq, yaitu menciptakan. Yang tentunya sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama dengan sifat makhluknya. Walillahil masalul a'la. Dan bagi Allah permisalan yang lebih agung, lebih tinggi. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq merubah benda dari suatu benda ke benda yang lainnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq menakdirkan terhadap makhluk-makhluknya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, apabila kita melihat ciptaannya yang ada di sekitar kita, begitu juga ciptaannya yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang sangat banyak, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam, dan matahari dan bulan. Maka di antara ciptaan-ciptaan ini sangat dekat dengan kita, yang senantiasa menemani kita bahkan di dalam kehidupannya. Tampaknya kita tidak mampu bertahan di dunia ini. Begitu juga dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi. Begitu juga dengan kursinya, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, yang kursi tersebut jauh lebih besar daripada langit dan bumi dan seisinya. Begitu juga kursi apabila dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Apabila langit tersebut atau kursi tersebut dibandingkan dengan arsy, maka kursi tersebut seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini melihat daripada besarnya, agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan besarnya penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk daripada hewan, tumbuhan. Begitu juga kita di antara makhluk tersebut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari setetes air yang hina, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dari nutfah menjadi alaqah. Begitu juga alaqah menjadi mudghah, yang perubahan-perubahan tersebut tidak lain, tidak bukan merupakan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq menciptakan sesuai dengan kehendaknya, dan kapan saja Allah Subhanahu wa taala menghendakinya Allah menciptakan. Nama ini, nama yang agung ini, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Apabila kita merenungkan makna ini,
lebih jauh dan lebih dalam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan bentuk apa yang dikehendakinya. Apabila kita lihat Allah menciptakan dengan tangannya, yaitu awal dari penciptaan Adam alaihi salam. Begitu juga Allah apabila menginginkan menciptakan dengan kalimat kun. Dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah makhluk tersebut. Sebagaimana Allah menciptakan Isa dan yang lainnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari nutfah yang dikehendakinya. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan darinya, yaitu ciptaan yang sangat banyak. Namun apabila Allah menginginkan menciptakan dengan cara yang lain, maka Allah mampu seperti yang kita sebutkan dengan kalimat kun atau dengan tangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya. Maka daripada kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, daripada manusia yang diciptakan, maka Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dengan tujuan, tidak dengan sia-sia. Tujuan yang agung, yaitu untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, nama yang agung ini memberikan kepada kita pengaruh yang sangat besar. Mengingatkan kembali kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Kita akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban atas amal kita. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang dengan air menjadi berbagai macam makhluk dari tumbuhan, begitu juga dari air tersebut menjadi hewan yang sangat banyak. Begitu juga menjadi manusia yang beraneka ragam. Semuanya dari mana? Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari air. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya dari air, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya. Maka nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang menciptakan kita yang tadinya kita tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian kita lahir. Itu semua dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertambah, berkembang menjadi seseorang yang bisa berjalan, bisa berlari, bisa tegak. Kemudian dia bisa berdiri dengan kuat. Kemudian dia bisa bekerja. Kemudian Allah kembalikan dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan makhluk tersebut, hamba tersebut ke sisinya. Maka inilah hakikat daripada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki penciptaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya melazimkan Allah memiliki ilmu, memiliki rizki, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, memiliki rahmat dan kecintaan serta kasih sayang. Karena di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua tempat akhirnya, yaitu ke surga dan ke neraka. Mereka yang masuk ke dalam surga, mereka lah yang dirahmati dengan kecintaan dan keridhoannya. Mereka yang masuk ke dalam neraka, mereka ialah makhluk yang masuk ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk-makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Maka apabila kita merenungkan bahwasanya
Semua yang ada adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang ada di sekitar kita, rumah, begitu juga berbagai macam benda. Maka semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Begitu juga siang dan malam, udara, oksigen, angin, panas, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana berakhlak dengan akhlak nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq? Di antaranya apabila kita berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang dicintai, apabila Allah memiliki sifat Ar-Rahman, maka kita memiliki sifat kasih sayang, mencintai terhadap sesama. Maka bagaimana kita beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq? Yaitu beribadah apabila kita menyadari bahwasanya semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hal ini kita tidak boleh merendahkan makhluk tersebut, menghinanya. Karena pada hakikatnya itu adalah milik Allah, adalah ciptaan Allah. Apakah layak bagi seseorang menghina ciptaan Allah? Apakah pantas bagi seorang hamba menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Qawi, Al-Azizul Jabbar, Al-Hakim? Maka di dalam hal ini kita beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, berakhlak dengannya di antaranya dengan menerima apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menghinanya. Angin yang dingin, kita tidak menghinanya, kita tidak mencelahnya. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakannya, karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mencelah panas, kita tidak mencelah makanan, kita tidak mencelah pakaian, kita tidak mencelah kendaraan. Kenapa? Karena yang menciptakannya adalah Al-Khaliq. Begitu juga beribadah dengan nama Allah Al-Khaliq, yaitu diantaranya berakhlak dengan akhlak tersebut. Begitu juga apabila kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang Maha menciptakan, maka kita menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya, dari apa yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak boleh merubahnya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang manusia. Mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana merubah ciptaan Allah? Di antara mereka mencukur alisnya, membuat tato, merubah warna kulitnya. Begitu juga di antara mereka merapikan giginya tanpa keperluan, tanpa hajat. Di antara mereka menyambung rambutnya dengan rambut palsu. Begitu juga mewarnai rambutnya dengan warna yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, warna hitam. Karena apa? Karena ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita meninggalkannya, karena ini adalah kemungkaran, adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Maka dengan meninggalkannya kita niatkan untuk ketaatan, untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya. Maka nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq tentunya tidak habis untuk kita ungkapkan dengan kata-kata kita. Namun yang ini kita harapkan dapat mengingatkan kita kepada pencipta kita, mengingatkan hakikat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.